Assalamualaikum semuanya. Bolu kukus coklatos. Ini tuh salah satu kue yang gak bakalan di skip kalau lagi ada hajatan di kampung-kampung. Dan kalau di kampung-kampung buatnya tuh ribet banget teman-teman. Harus sesuai resep lah, harus pakai soda lah, harus ini, harus itu. Tapi kalau kalian ngikutin resep aku, ini tuh cuman resep cemplung, tinggal di mixer. Hasilnya bener-bener maksimal, gak bau amis, dan hasilnya super jumbo. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang tepungnya dulu ya teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman mau buat banyak, tinggal dikaliin aja untuk bahan-bahannya. Di sini aku ada tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku pakai 125 gram. Lanjut aku bakalan masukin gula pasir. Untuk gula pasirnya aku pakai 100 gram. Next, di sini juga aku udah siapin air. Untuk airnya di sini aku pakai 65 ml ya teman-teman ya. Kalau teman-teman gak punya timbangan, sok check out timbangan seperti yang aku punya. Harganya cuma belasan ribu aja. Kalau teman-teman tertarik, link produk ada di deskripsi atau di keranjang ya. Ini udah selesai aku timbang semuanya. Lanjut kita tambahin perasa. Di sini aku udah siapin coklatos. Kalau teman-teman nggak mau pakai coklatos, bisa pakai perisa atau pewarna yang biasanya dipakai-pakai di hajatan itu ya teman-teman ya. Biar gak bau amis, di sini aku udah siapin vanila bubuk. Aku pakai setengah sendok teh atau setengah bungkus. Lanjut untuk telurnya aku pakai 1 butir telur. Kalau teman-teman mau buat banyak ya, telurnya tinggal dikaliin aja ya. Lanjut di sini aku ada SP. Untuk SP-nya aku pakai setengah sendok teh. Semua bahannya udah masuk. Ini lanjut kita mixer ya teman-teman ya. Kita mixer kurang lebih 4-5 menit, tergantung kekuatan tangan kalian ya teman-teman ya. Mungkin kalau aku yang mixer ini tuh harus 8 menit teman-teman. Tapi kalau suami aku yang mixer ini tuh 4 menit. Jadi balik lagi ke siapa yang mixer. Ini aku mixer pakai kecepatan penuh, kurang lebih yaitu tadi waktunya. Kita mixer sampai dia tuh bener-bener tercampur rata dan ngembang ya teman-teman ya. Kalau teman-teman gak suka coklatos, ini bisa diganti pop es ataupun bisa di skip ya. Jadi nggak harus pakai minuman kemasan. Ini minuman kemasannya tadi tuh cuman aku variasikan aja teman-teman, biar bolu kukusnya tuh lebih modern gitu. Soalnya kalau di hajatan-hajatan gitu baunya kan sedikit amis ya. Tapi kalau dicampur sama minuman kemasan kayak gini, bau amisnya tuh jadi berkurang gitu loh teman-teman. Mirip kayak brownies, cuman ini tuh versi mekarnya gitu. Kalau menurut teman-teman adonannya udah tercampur rata, udah lembut, udah mekar, dan udah berjejak seperti ini, kita langsung aja siapin cetakannya. Di sini karena aku tuh nggak mau cetak kayak pakai kertas kue gitu teman-teman. Jadi di sini aku bakalan cetaknya pakai Mika ya, atau cup es krim ya teman-teman ya, tapi bukan sembarang cup es krim. Nanti aku bakalan tunjukin cup es krim yang cocok buat ngukus-ngukus kue-kue kayak gini. Kalau teman-teman merasa warnanya kurang cakep, ini boleh banget dikasih pewarna coklat ya. Kemarin aku tuh udah coba kasih pewarna coklat ini teman-teman, ternyata lebih pekatan coklatos daripada coklat ini. Jadi kalau teman-teman gak punya pewarna coklat, ini boleh banget di skip ya. Soalnya ini kemarin aku udah kasih pewarna coklat lumayan banyak, warnanya menurut aku nggak berubah. Jadi kalau teman-teman mau di skip ini boleh banget ya. Jadi nggak harus dikasih pewarna seperti ini. Ini setelah aku kasih pewarna, ngaduknya pakai spatula gini aja, nggak harus pakai mixer.
Karena aku udah tambahin beberapa kali pewarna, kalian bisa lihat sendiri warnanya juga nggak berubah signifikan. Jadi ini langsung aja kita bungkus ya teman-teman ya. Ini kita bungkus dulu ke dalam plastik segitiga biar nanti kita nyetaknya tuh jauh lebih gampang. Jadi ini kita pastiin lagi adonannya tuh tercampur rata ya teman-teman ya. Ini kita langsung aja pindah ke dalam plastik segitiga. Kalau teman-teman gak ada plastik segitiga, langsung aja dimasukin ke dalam cetakan. Itu juga sama aja ya teman-teman ya. Cuman karena aku males adonannya tuh berantakan, jadi aku pakai cara ini aja biar hasilnya tuh lebih rapi. Karena ini cetakan aku tuh jumbo banget teman-teman, bener-bener super jumbo. Jadi di sini bakalan jadinya sedikit aja ya. Kalau teman-teman pengen hasilnya tuh lebih banyak, bisa cupnya tuh lebih kecil. Kalau aku pakai cetakan kertas, biasanya kalau roti kukus kayak gini atau bolu mekar kayak gini tuh kan pakai cup yang plastik-plastik itu kan. Kalau ukuran pakai itu tuh satu resep jadinya 12 piece teman-teman. Cuman aku pakai cup es krim yang ukurannya tuh 90 ml. Jadi di sini untuk satu resep itu jadinya cuma 6 piece. Tapi kalau teman-teman pakai cupnya yang 50 ml, ini bakalan jadi 12 piece. Bayangin teman-teman, satu butir telur jadi sebanyak ini, menurut aku worth it banget ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini karena cup aku gede banget, jadi emang butuh adonannya juga lumayan. Ini kalau udah di cup-cupin semuanya, kita langsung aja siapin kukus. Aku bakalan rekomendasiin kukusan mungil ini teman-teman. Tapi aku sebenarnya nggak rekomen ya kalau kalian buat acara hajatan pakai kukusan ini, nggak rekomen karena emang kecil. Tapi anak-anak kos yang pengen buat kue, menurut aku panci plus kukusan mini ini tuh cocok buat kalian ya. Link produk ada di deskripsi. Ini kita panasin dulu kukusannya sampai benar-benar panas. Setelah itu kita langsung aja kukus. Sebenarnya ini tuh termasuk maksa banget teman-teman kukusannya. Karena apa? Karena bolu mekar ini kan gede banget ya mekarnya ya. Tapi karena dia tuh nggak ada ruang, jadi penyok di atasnya kayak gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi kukusan yang bisa buat apa aja, tapi ya walaupun hasilnya nggak cantik, oke lah ya. Tapi aku saranin banget kalau kalian punya kukusan gede bisa pakai kukusan gede. Tapi kalau kalian butuh rekomendasi kukusan kecil yang buat anak kos, aku rekomendasiin ini. Link produk ada di deskripsi atau di keranjang. Ini dia hasilnya setelah aku kukus. Ini dikukus selama 15 menit ya teman-teman ya, karena ini ya tuh gede, jadi kukusannya emang harus agak lama. Ini kalau teman-teman pakai kukusannya yang gede banget, pasti hasilnya lebih maksimal sih. Cuman karena kukusan aku tadi kecil ya, hasilnya kayak kurang maksimal. Tapi ya nggak apa-apa, aku bakalan tunjukin isiannya kayak gimana ya teman-teman ya. Ini seriusan teman-teman, masih panas banget. Aku bakalan belah, aku bakalan tunjukin isiannya kayak gimana. Ini tuh nggak ada bantet sedikit pun ya, bener-bener ngembang kayak spons. Dan ini jumbo banget, aku makan separuh aja kenyang teman-teman. Seperti yang aku omongin, ini tuh walaupun udah dingin dia nggak berasa amis. Buat kalian penasaran langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.